Bapak Ibu sekalian sudah menyatu di AM Stereo 549 Inyong Radio Inyong. Jangan lupa hatinya ditata mukhlis lillah karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Kita mulai pemangkulannya surat Al-Muzammil, surat nomor 73 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Jadi ceritanya ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad itu sedang tidur. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad, berdirilah engkau, berdirilah engkau, al-laila pada waktu malam, al-laila pada waktu malam, illa kecuali, qalilan sedikit, maksudnya sedikit tidurnya. Jangan banyak tidurnya daripada bangunnya, tapi bangun yang bermanfaat, yang barokah. Nisfahu, setengahnya malam. Silahkan berdoa pada tengah malam. Awingkus, atau mengurangi engkau Muhammad, minhu dari setengah malam, minhu dari setengah malam, qalilan sedikit, atau kurang dari setengah malam, ya. Umpamanya kira-kira jam 2 atau jam 3 tidak bisa bangun, dan setengah 12 ke jam 11 malam masih terbangun, ya sudah, menjelang tidur itulah kalian berdoa, minimal berdoa. Atau zuda, menambahlah engkau alaihi atas setengah malam, atau setengah malam lewat. Karena memang malam itu terbagi 3 bagian, awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Dan disebut salat malam. Kalau awal malam sekitar jam 10-11 sampai jam 12, tengah malam jam 12 sampai jam 2, akhir malam jam 2 sampai setengah 4 lah, seperti itu. Silahkan di antara 3 waktu ini kalian pergunakan, khususnya Nabi Muhammad, umumnya kita semua, untuk kita pergunakan untuk berdoa, tentu saja berdoa yang barokah. Waratil, dan menjelaskanlah engkau Muhammad, menjelaskan di sini bisa membaca dengan tertib, menerangkan ayatnya dengan tertib. Al-Qur'ana pada Al-Quran, tartilan sungguh jelas. Jadi kita membaca Al-Quran nggak cepet-cepetan, tapi yang penting benar, jelas. Karena yang benar itu yang mendapat pahala. 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Walaupun kita belum mangkul, karena dalilnya man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang baca 1 huruf saja dari Al-Quran akan ditulis kebaikan, dan kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi walaupun belum mampu, ya monggo, karena di sini membacanya. Tidak hanya situ, ya 1 huruf dikasih 10 kebaikan. Alif, lam, mim 30 kebaikan. Nah, kita berusaha mendalami Al-Quran, tidak saja menderasnya, karena saya punya murid itu katanya cucunya yang punya pabrik meses seres di Solo sana. Bu, saya itu mu'alaf, Bu, dari non-Islam.
Saya masuk Islam dari mulai saya membaca syahadat sudah 10 tahun nih Bu. Nggak maju-maju Bu baca Al-Qurannya. Bayangkan mulai dari dia masuk Islam 10 tahun hanya diajari membaca Al-Quran, tidak diajari amalan lain-lainnya. Ini kan kasihan. Maksud saya, di samping menerus mempelajari huruf demi huruf, cara membaca, jangan lupa juga diberikan apa sih artinya, bagaimana sih amalannya, karena harus seiring dan sejalan. Apalagi amalan, karena tinggi derajatnya kita di sisi Allah tergantung amalan kita masing-masing. Walikullin darajatun mimma amilun. Tinggi rendahnya derajat kita di sisi Allah tergantung amalan kita. Bagaimana mungkin mendapatkan derajat yang tinggi uang utak muluk di alif bakta ya tidak bisa. Nah ini juga bukan saya sok pintar, tapi mengingatkan bagi semua saja, kiai-kiai, ustaz ya, jangan hanya berhenti di cara membaca, tapi ajari amalan-amalan yang bisa meningkatkan derajat umat ya. Jadi di samping belajar Al-Quran, tentu saja amalannya diperlukan. Ayat 1 sampai ayat 4 ini itu mansuh. Nasihnya ayat 20. Ayat 20 ya surat ini juga Al-Muzammil. Di ayat 20 diterangkan di situ Allah mengetahui siapa-siapa saja yang berdiri di 2/3 malam, separuh malam, sepertiga malam, sama-sama dengan Nabi Muhammad. Karena ketika awal sekali turun surat ini, surat Muzammil ini, itu para sahabat diwajibkan untuk mengerjakan salat malam. Kurang lebih berjalan selama 1 tahun. Nah, sampai turun ayat 20 ini, kemudian dijelaskan bahwa salat malam itu salat sunnah, hanya salat sunnah. Jadi tidak memberatkan umat. Nah ini diterangkan di hadis Abu Daud ya, juz 2 kalau nggak salah. Nah kalau umpamanya ini tidak dimansuh, salat malam ini pasti akan memberatkan kita semua. Lanjut ayat 5. Inna sesungguhnya aku Allah, Inna sesungguhnya aku Allah, Sanuki akan menjatuhkan aku Alaika atas engkau Muhammad, Alaika atas engkau Muhammad, kaulan ucapan, maksudnya siksa, syakilan yang berat. Sesungguhnya aku Allah akan menjatuhkan siksa yang berat pada Nabi Muhammad. Wow. Maksudnya di sini kaulan, kalau yang diartikan ibadah itu mansuh. Mansuh ada mansuh, ada nasih sih Bu ya. Memang seperti itu. Allah memang menurunkan ada ayat mansuh, ada ayat nasih. Bisa mansuh hukumnya, ya ayatnya tidak. Ada ayatnya yang mansuh, hukumnya tidak. Atau dua-duanya, ayatnya mansuh, hukumnya mansuh. Nah itu suka-suka Allah, bukan karena perintahnya Nabi Muhammad. Di sini ucapan kaulan kalau diartikan ibadah itu mansuh. Nasihnya surat An-Nisa ayat 28. Diterangkan di situ yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah itu menghendaki kalau ibadah itu kadang jangan berat, diringankan. Karena apa? Karena memang Allah menjadikan manusia itu lemah. Makanya di sini diterangkan juga di mansuh, salat malam itu bukan kewajiban. Makanya di mansuh, karena kalau merupakan kewajiban, nah itu akan memberatkan manusia. Dan manusia itu semua dalam keadaan lemah. Di
Jadi walaupun ada ayat seperti ini lemah, ya nggak boleh dilemah-lemahkan, tetap harus semangat. Secara keseluruhan ayat ini, inna sanulqi alaika qaulan tsaqilan, itu mansuh. Di sini terangkan sesungguhnya aku Allah akan menjatuhkan siksa yang berat pada Nabi Muhammad. Makanya ayat ini mansuh. Nasahnya itu surat Al-Fatih, ya, Al-Fatih ayat 2. Kita lihat surat Al-Fatih ayat 2. Diterangkan di situ, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqim. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya Nabi Muhammad yang dulu diampuni, yang akhir juga diampuni. Kemudian disempurnakan nikmatnya Allah pada Nabi Muhammad, diberi jalan yang benar. Jadi kalimat sesungguhnya Allah akan menjatuhkan siksa yang berat pada Nabi Muhammad itu mansuh. Nasahnya adalah Allah sudah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang dulu itu maksudnya dari dia balik sampai dia umur 40, beliau umur 40 sebelum diangkat menjadi Nabi. Dosa yang akhir dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Nabi sampai beliau dipanggil oleh Allah umur 63 tahun. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita semuanya tidak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah. Maksudnya tidak jaminan, tidak dijamin semua dosa kita diampuni, kecuali kita mau menjadi orang iman, beribadah, minta pengampunan pada Allah, berjalan di jalur, di lajur yang sudah ditentukan oleh Allah. Itulah yang akan diampuni, menjadi orang-orang iman, karena hanya orang-orang iman yang dipanggil oleh Allah untuk diampuni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat bukan taubat asal taubat, tapi taubatan nasuha yang meliputi beberapa kriteria: mengakui dosanya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, mengucapkan kalimat taubat, melaksanakan amalan taubat, kemudian membayar